Sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo memasuki babak krusial dengan mendengarkan argumen dari pihak termohon. Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyidikan dan penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menilai permohonan yang diajukan Roy Suryo keliru dalam menentukan pihak termohon karena kewenangan penetapan tersangka berada di tangan penyidik kepolisian. Dalam persidangan, Kejaksaan juga menyampaikan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga status hukum Roy Suryo telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Argumen ini menjadi salah satu dasar bagi pihak termohon untuk meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon. Di tengah berjalannya sidang pra-peradilan, perhatian publik juga tertuju pada perkara pokok terkait dugaan fitnah ijazah yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa. Roy Suryo sendiri berupaya mematahkan dasar penetapan tersangkanya dengan menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli. Kini keputusan hakim akan menjadi penentu. Apakah argumen pemohon mampu menggugurkan proses penyidikan atau justru menguatkan langkah hukum yang telah diambil aparat penegak hukum? Ya, kopi dari surat saya. Daging semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik. Sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan. Agenda sidang kali ini adalah pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang kali ini, tim pemohon Roy Suryo menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Dalam sidang sebelumnya, pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya menyampaikan replik dan duplik terkait penetapan tersangka Roy Suryo. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak polisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi. Ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan minta hakim menolak permohonan Roy Suryo
Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu, kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu, Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polda Metro dan Kejaksaan kompak meminta hakim tolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapan tersangka. Dalam pokok perkara, pihak Polda Metro Jaya dan tim Kejaksaan mengatakan penetapan tersangka Roy Suryo sah dan berkekuatan hukum mengikat. Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan membacakan jawabannya atas permohonan pra-peradilan Roy Suryo kaitan sah tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya kompak meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Adapun dalam persidangan, Polda Metro Jaya selaku pihak termohon lebih dahulu membacakan jawabannya. Dalam jawaban Polda Metro tersebut, mereka meminta agar hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Estap S Datar 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo adalah sah menurut hukum. Tak jauh berbeda dari Polda Metro Jaya, pihak Kejari Jakarta Selatan juga meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. Petitum jawaban pihak kejaksaan, mereka memohon hakim tunggal pra-peradilan memberikan putusan dalam eksepsi serupa, menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi. Dalam pokok perkara, tim kejaksaan meminta hakim pra-peradilan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum, lalu menyatakan surat ketetapan penetapan tersangka tanggal 7 November 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan, Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyangga penetapan statusnya sebagai tersangka. Surat saya, ya, daging semua. Oke, terima kasih. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE.
Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Sidang pra-peradilan Roy Suryo menjadi momen penting dalam menguji sah atau tidaknya proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. Di tengah perdebatan hukum yang berkembang, masing-masing pihak berupaya meyakinkan hakim melalui argumentasi, bukti, serta keterangan saksi yang diajukan. Putusan yang akan diambil nantinya tidak hanya menentukan nasib permohonan pra-peradilan tersebut, tetapi juga menjadi tolak ukur terhadap kepastian hukum dan profesionalisme penegakan hukum dalam menangani perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina, tiba-tiba ada yang meledak. Ya Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter.